Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semua, selamat pagi, siang, sore. Di episode Ngobrol Santai Vkom kali ini, masih bersama saya, Nur Mulyaningsi, dan kali ini kita ditemenin sama salah satu dosen Vkom Universitas Mercubuana, Yogyakarta, yaitu Mas Arif Nuryana. Salam. Selamat. Nih sebelumnya nih Mas, mungkin kan mahasiswa UMB pasti udah kenal Mas lah ya. Nah, mungkin Seharusnya kenal. kenal Mas. Kenal dong teman-teman. Nah, untuk mungkin calon mahasiswa nih yang penasaran sama Mercubuana dan belum tahu Mas, mungkin Mas boleh perkenalan diri dulu. Baik, terima kasih. Halo, saya Arif Nuryana, mengampu mata kuliah Entrepreneur Communication serta Komunikasi Pariwisata. Gitu mungkin. Oke. Sedikit latar belakang mungkin Mas, kenapa Mas memilih ilmu komunikasi? Baik, kenapa memilih ilmu komunikasi ini? Jawabannya agak absurd ya. Banyak teman-teman mungkin sudah menjawab. Dan kalau dari personal saya, kenapa memilih komunikasi? Sebenarnya kita mau tidak mau akan ketemu komunikasi. Meskipun tidak memilih, kita akan menggunakan komunikasi untuk berinteraksi. Sehingga apakah akhirnya saya memilih? Sebenarnya saya sudah berkomunikasi sejak dulu. Jawabannya terlalu diplomatis ya. Tapi teman-teman gini, ilmu komunikasi adalah satu bidang studi khusus yang mempelajari tentang bagaimana kita sebagai individu maupun sebagai bagian dari masyarakat, dan ini akan kita gunakan secara terus-menerus seumur hidup. Mungkin gitu kira-kira. Seperti yang Mas tadi sudah sampaikan ya, kalau Mas mengajar di UMB itu ada 2 matkul, Entrepreneur Communication sama Komunikasi Pariwisata. Iya. Mungkin bisa diceritakan Mas itu bagaimana? Baik, Entrepreneur Communication. Buat teman-teman yang belum kuliah di UMBY, ini ada satu mata kuliah khusus yang hanya ditemukan di Vkom UMBY, yaitu Entrepreneur Communication. Di dalamnya dia bercerita atau konsep utamanya adalah bagaimana seorang entrepreneur itu berkomunikasi, kemudian komunikasi sebagai bidang wirausaha. Jadi ada 2 konsep besar. Beberapa sudah banyak hal yang dihasilkan dari teman-teman yang mempelajari mata kuliah ini. Satu luarannya adalah teman-teman membuat satu konsep bisnis, sebuah proposal bisnis tentang bagaimana komunikasi ini dijadikan sebuah bidang usaha nantinya. Jadi lulus tidak usah bingung cari kerja, tapi lulus bagaimana meng-create, menciptakan lapangan kerja. Itu mungkin untuk entrepreneur komunikasi. Untuk komunikasi pariwisata, konsep dasarnya adalah mengkomunikasikan destinasi wisata, proses komunikasi di dalam pariwisata itu sendiri. Jadi pariwisata dilihat dari skupnya, dari ruang lingkupnya. Adapun hal-hal yang menarik, ini yang menarik dan disenengin ya, karena di situ banyak prakteknya. Praktek sekitar 50%, teori di kelas 50%. Prakteknya adalah membuat narasi video tentang destinasi wisata. Jadi teman-teman mahasiswa diharapkan untuk datang berkunjung ke suatu destinasi pariwisata, mengambil satu gambar. Kalau mau alat yang canggih di lab kita ada, kalaupun dengan sederhana cukup dengan HP mungkin itu sudah mewakili. Dan teman-teman ketika mengerjakan itu dengan serius di akhir semester, tidak perlu mengumpulkan skripsi, cukup dengan membuat satu karya yang tadinya adalah tugas sebagai pengganti skripsi. Satu lagi, Vkom juga memfasilitasi hasil karya teman-teman, baik berupa poster, video, dan seterusnya,
menjadi karya yang dilombakan baik di tingkat nasional maupun internasional. Hasilnya teman-teman juga nggak perlu nulis skripsi, nggak perlu mencari teorinya, ngecek typo tulisannya dan sebagainya ya. Teman-teman cukup menyerahkan, ini loh, saya kemarin sudah ikut lomba dan menjadi juara 1 tingkat nasional, lulus tanpa skripsi. Mungkin itu yang menarik dari mata kuliah yang saya ampu, luarannya bisa menjadi syarat pengganti skripsi. Mungkin itu Mbak Nur. Berarti itu salah satu implementasi dari skripsi aplikatif ya Mas? Betul sekali. Oke. Nah kalau ngomongin selama mengajar nih Mas, itu iklim belajarnya mahasiswa mercu ini gimana Mas? Baik, ini dari perspektif dosen berarti ya? Iya benar sekali. Teman-teman mercu ini sangat unik sekali karena di Vkom UNBY tidak ada yang memanggil Pak atau Ibu, semuanya wajib memanggil Mas dan Mbak. Jadi kami melayani, kami duduk sejajar, meskipun kami sebagai dosen, tapi kami juga bersama dengan teman-teman belajar bersama. Dosen, saya pribadi juga belajar banyak dari teman-teman mahasiswa. Adapun iklimnya seperti apa ya? Iklimnya sangat kekeluargaan, kita sangat egaliter, meskipun dalam porsinya itu selaku mahasiswa ya wajib mengerjakan tugas tepat waktu dan seterusnya ya. Kalaupun tugas-tugasnya sangat menarik, interesting, maksudnya tidak sekedar tugas paper tapi tugas lapangan inilah yang menyebabkan teman-teman ini menjadi bergairah. Itu mungkin yang ini ya. Kemudian teman-teman yang ada di sini dari Sabang sampai Merauke ada semua. Jadi teman-teman kuliah lulus dari Vkom UNBY, kadang yang dari luar Jawa lulus selain sebagai sarjana ilmu komunikasi juga bisa ngomong Jawa dan seterusnya. Benar. Gitu Mbak Nur. Kembali lagi dari sudut pandang Mas sebagai dosen nih, tantangan Mas menghadapi mahasiswa itu tantangannya bagaimana Mas? Tantangannya kalau di semester awal, kebetulan saya juga mengampu mata kuliah dasar ya, dasar ilmu sosial. Teman-teman di semester 1 ini masih shock culture. Jadi terutama teman-teman dari luar Jawa, teman-teman luar Jawa ini satu beradaptasi dengan makanan, beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan kehidupan sehari-hari. Shock culture ini sedikit banyak mengganggu aktivitas teman-teman mahasiswa dalam melaksanakan studinya. Misalkan terkait makanan gitu ya, itu tahu-tahu ada WA, japri gitu, izin tidak bisa masuk karena sakit perut. Terus terlambat karena jamnya katanya belum disesuaikan dengan jam Jogja dan seterusnya. Meskipun klasik ya karena dari tahun ke tahun sama terus ya. Tapi ya itulah mahasiswa. Kalau kendala nggak ada kendala karena konsepnya teman-teman di sini juga kita belajar bersama. Mungkin gitu. Nah, mungkin ini terakhir ya Mas. Oke. Kenapa harus memilih ilmu komunikasi di Vkom UNBY Mas? Baik, ini kalau berbicara tentang ini sangat panjang, ini sebenarnya bisa 3 hari 3 malam. Kalau diputar lagu bisa 3 album ini ya. Kenapa milih Vkom UNBY? 1, kita punya mata kuliah yang tidak ada di program studi ilmu komunikasi di tempat lain. Kemudian kita menerapkan sistem OBE, Outcome Based Education, dengan setiap kurikulum yang disusun, kita selalu melibatkan industri dalam penyusunannya. Sehingga apa yang kita ajarkan
lulusannya diharapkan langsung bisa terserap di dunia industri. Sehingga agak sedikit aneh ya, tapi masih dalam satu nomenklatur gitu. Ada entrepreneur communication, kemudian ada juga komunikasi pariwisata. Hal-hal ini tidak banyak ditemukan di program studi yang lain. Maksudnya sama-sama komunikasi. Nah, kemudian teman-teman di Vkom UMBY, dosennya masih muda, energik, iklim belajarnya sangat ramah karena kita mengusung konsep belajar bersama. Kemudian yang ketiga, termasuk biayanya terjangkau ya. Hidup kos di Jogja itu juga murah, makan 10.000 sudah kenyang. Bahkan ada makan siang cukup dengan Rp2.000 sudah dapat nasi lengkap dengan lauknya plus es teh. Ini bisa didapatkan di Jogja ya. Mungkin itu beberapa hal kenapa harus Vkom UMBY Yogyakarta. Oke. Makasih Mas atas jawaban dan waktunya. Sama-sama Mbak Nur, sukses selalu. Terima kasih Mas. Nah, sebagai salah satu mahasiswa Vkom UMBY juga nih teman-teman, saya setuju Mas. Oke. Kayak apalagi saya tuh mahasiswa yang perspektifnya gimana ya, dulu tuh mungkin masih agak gitu Mas, kayak komunikasi mah paling ngomong doang lah gitu Mas, jadi kayak masuk sini mah gampang ya. Tapi ternyata tidak teman-teman, tidak ngomong doang, maksud saya bukan tidak gampang, tapi bukan ngomong doang gitu. Seperti yang Mas bilang tadi, ada pembahasan lain juga tentang itu wirausaha, tentang komunikasi pariwisata, ada komunikasi lintas budaya juga banyak teman-teman. Jadi mahasiswa ilmu komunikasi itu bukan belajar ngomong aja teman-teman. Mungkin itu dari saya ya. Oke. Sekian dari episode Ngobrol Santai Vkom bersama Mas Arif Nuryana hari ini. Saya Nur Mulyaningsih, izin mengundurkan diri. Izin meminta maaf juga apabila ada salah kata atau salah perbuatan kami selama episode kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bingung pilih jurusan kuliah? Yuk ke Vkom UMBY aja.